Kembali lagi di New Satria Mobil. Kali ini kita kedatangan unit baru lagi. Kita kedatangan Innova Reborn 2020 tipe V bensin luxury. Seperti biasa kita akan mereview mobil ini mulai dari interior, eksterior, kaki-kaki, kemudian bagian mesin. Kita mulai dari eksterior dulu, dari bodi-bodi. Mobil ini tidak menggunakan body kit, menggunakan body kit standar seperti ini tanpa bagian depannya. Tidak ada bekas tabrak maupun kerusakan cukup parah. Untuk catnya juga masih original. Tidak ada bekas cacatan juga seperti ini bagian depannya. Ini ya bagian depannya seperti ini. Dan kita berlanjut ke bagian samping sebelah kanan seperti ini. Ada penambahan footstep di bagian sebelah kiri dan kanan. Kemudian untuk spionnya sudah electric mirror, nanti kita kasih lihat juga seperti ini untuk bagian samping kanannya. Kita berlanjut ke bagian belakang. Jadi di bagian belakang seperti ini, tidak ada bekas tabrak, sudah ada kamera mundurnya, nanti kita kasih lihat juga. Ini di belakangnya ada penambahan derek ya, ini bisa dilepas seperti itu. Di bagian belakangnya kita berlanjut ke bagian samping kiri. Jadi untuk bagian samping kirinya seperti ini standar, ada penambahan footstep di bagian sebelah kiri juga. Ini kondisinya masih kondisi terawat ya, belum ada restorasi maupun kerusakan, tidak ada untuk mobil ini. Untuk bagian perlampuan, mobil ini sudah menggunakan LED projector, ini ya LED projector. Kemudian untuk lampu senjanya sudah menggunakan LED, untuk lampu kotanya masih menggunakan bohlam. Kemudian di bawahnya ada fog lamp yang masih menggunakan bohlam, dan lampu sennya juga bohlam. Untuk perlampuan di bagian belakang masih standar, masih menggunakan bohlam semua ya. Lampu mundur, lampu sen, lampu stop lamp masih menggunakan bohlam seperti ini. Untuk bagian kaki-kaki, standar mobil ini menggunakan velg ring 16, velg standar, dibalut dengan ban kondisi sekitar 85% ya untuk bannya. Masih ada kembangannya. Terus kemudian untuk pengereman yang belakang masih menggunakan tromol. Kemudian bagian depan sama menggunakan ring 16, dibalut dengan ban kondisi 85%. Pengereman depan sudah menggunakan kaliper. Untuk kaki speknya per dan lain sebagainya masih standar. Kita berlanjut ke bagian interior. Oke, ini dia interior dari Innova Reborn 2020. Ini bagiannya. Bagian belakang yang kita bahas mulai dari area kemudi dulu ya. Sistem kunci pada mobil ini masih menggunakan remote lipat seperti ini modelnya. Nah, seperti ini ya, standar. Kita langsung hidupkan aja tanpa berlama-lama. Mobil ini automatic, jadi injak rem dulu baru kita starter. Kita bahas mulai dari kilometer dulu. Untuk kilometer ada di angka 52.000 km plus service record dari Toyotanya masih bisa digunakan ya. Kemudian untuk speedometernya standar seperti ini, jarum jam di kanan dan bagian kirinya. Di bagian tengah ada LCD kecil ya, LCD digital kecil untuk mengetahui berbagai macam informasi terkait mobil ini. Seperti itu. Untuk di bagian speedometer kita mundur bagian setir. Untuk di bagian setir ini standar, udah built-in dengan audio control bagian kiri dan juga bagian kanan. Untuk di bagian kirinya tersambung ke head unit ya. Seperti ini ya, kita kasih contoh. Nah, seperti itu. Di bagian sebelah sini nah, seperti itu. Terus bagian sebelah kirinya ada menerima telepon juga. Di bagian sebelah kanan tersambung ke bagian speedometer ya. Nah, seperti itu untuk mengatur speedometer, informasi dan lain sebagainya. Udah ada SRS airbagnya di bagian setir. Kemudian bagian penumpang depan kiri juga udah ada. Seperti itu di bagian setir. Kita lanjut ke bagian spion. Untuk di bagian spion, mobil ini sudah menggunakan automatic recheck ya. Tombolnya ada di sebelah sini. Seperti ini tombolnya. Masih berfungsi dengan baik untuk spionnya. Kemudian ada tombol central lock dan juga ada tombol jendela di semua sisi. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian head unit. Untuk head unit, mobil ini sudah menggunakan full touchscreen lumayan besar di bagian tengah ini.
juga di bagian kiri dan kanannya ada tombol-tombol, display dan lain segala macamnya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya. Kita tarik tuas dulu ke R. Ini ya, udah ada kamera mundurnya, masih bening juga, masih berfungsi dengan baik. Untuk AC pada mobil ini sudah menggunakan AC digital double blower di bagian depan dan juga di bagian belakang sudah menggunakan digital. Bergeser ke bawah, ada tombol eco mode, power mode, dan indikator untuk airbag. Transmisi pada mobil ini menggunakan transmisi otomatis ya. Buat teman-teman yang mencari mobil reborn otomatis, mobil ini cocok buat teman-teman. Kita bergeser ke jok. Untuk bagian jok ini, jok aslinya tercover dengan jok semi kulit seperti ini. Jadi di dalamnya masih ada jok originalnya, masih bagus juga, dalam kondisi baik juga. Untuk jahitannya masih aman ya, untuk joknya di semua sisinya tercover, jadi lebih aman lagi untuk jok original sama di bagian belakang. Oke, dia interior bagian tengahnya seperti ini. Kita bahas jok dulu ya. Untuk jok mobil ini sama kayak di bagian depannya, menggunakan jok kulit di jok standarnya di bagian dalam. Kondisi joknya juga masih bagus, dalam kondisi baik juga. Kemudian ada armrestnya seperti ini, juga ada cup holder standar ya. Ini oke. Kemudian di bagian tengah ada LCD monitor di bagian tengah, jadi di bagian depan ada, di bagian tengah juga ada. Bagian tengah seperti ini bisa dilipat juga. Itu pengaturannya belum touchscreen, masih menggunakan tombol semi touchscreen di bagian bawah ini. Untuk AC mobil ini sudah menggunakan AC digital di bagian depan juga bagian belakang ya, sudah menggunakan AC digital. Kemudian ada ambient slide-nya bagian belakang tengah ini, dan bagian depan juga ada. Nomornya ada di sebelah sini untuk mengatur tingkat keterangan. Seperti itu di bagian tengah. Kemudian ada meja lipat kecil seperti ini, mungkin buat makan, menulis atau mengetik kecil seperti ini. Ada dua di bagian sebelah kanan, bagian penumpang depan kiri juga ada. Oke, ini dia untuk bagian bagasi belakangnya, cukup luas. Ada juga dua kursi di bagian belakang yang bisa dilipat menyamping seperti ini. Jadi untuk bagian bagasinya lebih luas lagi. Untuk toolkit dan lain sebagainya udah dapat juga ini ya, untuk emergency kitnya. Kemudian toolkit, dongkrak dan segala macamnya masih komplit, masih original seperti itu. Ini ada headrest di bagian tengah sini. Di bagian belakang juga ada AC ya, ada dua lubang AC, jadi di tengah ada, di bagian paling belakang juga dapat AC. Seperti itu untuk di bagian belakang standar, semuanya masih original ya. Kita lanjut ke bagian mesin. Oke, ini dia untuk bagian mesinnya. Untuk spesifikasi mesinnya standar, belum ada modifikasi dan lain sebagainya. Mesinnya tipenya 1TR 2000 cc standar. Ini ya untuk bagian dalam mesinnya, perkabelannya. Untuk akinya juga masih dalam kondisi fresh, jadi masih aman itu. Kelistrikannya seperti itu, perkabelannya, relay dan segala macam. Nanti kita kasih detail juga. Di bagian sebelah kirinya manajemen perkabelan, pipa-pipa seperti ini. Untuk beltnya, untuk rembes dan lain sebagainya, mobil ini sudah kita pastikan aman ya. Oke, mungkin cukup di bagian mesin. Oke, mungkin cukup sekian dari review kita mengenai Toyota Innova Reborn 2020 tipe V bensin luxury. Bila mana teman-teman ingin melihat mobil ini secara langsung, bisa datang ke New Satria Mobil di Jalan Raya Jemur Sari nomor 311, atau bisa hubungi kami di deskripsi ya, atau di kolom komentar. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih dan sampai jumpa.